Baik, sebelumnya mohon izin untuk mengingatkan untuk teman-teman dan juga kakak-kakak dari TBM Giro 10 agar bisa silakan untuk on cam dan juga menggunakan virtual background yang telah tersedia dan merename Zoom dengan ketentuan divisi underscore nama. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Anissa. Iya, pagi. Ya, Mbak, gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik-baik aja. Ini aku nggak putus-putus kan ya? Ya, Alhamdulillah. Semoga senantiasa baik selalu ya Mbak. Amin. Betul Mbak? Oke. Baik, saya mohon izin untuk mengingatkan kembali untuk teman-teman dan juga kakak-kakak dari TBM Giro 10, silakan untuk bisa on cam dan juga menggunakan virtual background yang telah tersedia dan merename Zoom dengan ketentuan divisi underscore nom. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam bahagia dan juga salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Mbak Anissa Rizky Maharani yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberi materi untuk pelatihan rutin TBM Giro 10, yaitu mengenai infonomasi dan juga animal bed. Tak lupa kepada kakak-kakak dan teman-teman TBM Giro 10 tercinta yang berkenan hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan rutin ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Baik, untuk membuka kegiatan pelatihan rutin ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai dan dilanjutkan di pribadi masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke penyampaian materi dengan tema informasi dan juga animal bed kepada Mbak Anissa Rizky Maharani. Persilakan. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Rizky Maharani, biasa dipanggil Kiki. Mungkin teman-teman semuanya ada yang udah pernah ketemu, ada yang belum, karena mungkin buat angkatan berapa ya, 2021 ya? Apa 2022 sih sekarang yang jabat? 2020-2021, Mbak. Oh ya, 2021 ya. 2021 mungkin belum pernah ketemu sama saya ya. Pernah deh di Diksar ya. Ini yang keterima TBM ikut Diksar semua kan? Oke, berarti udah pernah ketemu walaupun cuma beberapa hari ya. Jadi aku Kiki, aku demisioner TBM Girus 7 masuknya. Terus sekarang kesibukannya baru koas. Nah, aku koasnya di Solo, kebetulan di PKU sama RSUP. Nah, langsung aja. Ini aku share screen sendiri aja ya. Siap, Mbak. Ya, udah kelihatan? Nah, baik, di sini langsung aja kita mau belajar bareng-bareng soal envenomasi dan animal bite. Nah, ini penting banget, kenapa? Karena buat TBM sendiri kan biasanya nih banyak banget kegiatan di luar ruangan. Contohnya kemarin ada Diksar, terus biasanya kalau ada delegasi-delegasi kayak Latgabdil dan lain-lain gitu juga biasanya kegiatannya di luar ruangan, sehingga sangat beresiko sekali untuk terkena animal bite seperti gigitan serangga, tersangka rabies maupun gigitan ular, itu yang paling sering.
Nah, jadi sebelum masuk ke sini kita sekilas dulu nih, kita bahas dulu soal intoksikasi dulu. Jadi intoksikasi itu merupakan keadaan di mana masuknya zat-zat asing yang bersifat toksik ke dalam tubuh manusia. Nah, cara masuknya itu bisa lewat banyak hal. Contohnya itu lewat saluran cerna, kulit maupun inhalasi. Kulit itu biasanya berupa luka terbuka yang terkontaminasi sekret hewan atau luka gigitan hewan tersebut. Nah, untuk yang paling penting dan yang harus kita waspadai itu, kita harus paham bagaimana penanganan utamanya, karena ketika kita terlambat memberikan penanganan, otomatis prognosisnya itu akan semakin buruk. Nah, untuk tiga hal utama yang harus dilakukan itu, yang pertama adalah safety first. Safety first ini ada amankan diri, amankan lingkungan, sama amankan pasien. Ini di semua materi, kayak di materi basic life support dan lain-lain, pasti juga hal pertama yang dilakukan adalah safety first, yaitu 3A, amankan diri, amankan lingkungan, amankan pasien. Kenapa? Karena di sini kita posisinya sebagai penolong. Kalau kita sebagai penolong, jangan sampai kita malah menjadi beban atau menambah korban. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah dilihat dulu nih, apakah di lingkungan sekitar itu aman, apakah korban itu ada di daerah yang curam, yang rawan gempa, atau di tengah jalan, kira-kira seperti itu. Jadi diamankan terlebih dahulu, baru ditolong. Nah, untuk yang pertama kali dilakukan, jika memungkinkan, lakukanlah anamnesis secara singkat. Anamnesis secara singkat, lalu pemeriksaan fisik secara cepat. Nah, kalau misalnya pertanganannya lambat tadi, maka prognosisnya itu bisa buruk. Jadi 1-5 menit awal, 1-5 menit pertama itu harus sudah bisa untuk mengambil keputusan atau yang disebut primary assessment. Nah, waktu dari kejadian sampai pertolongan pertama diberikan itu sangat menentukan untuk prognosisnya. Nah, yang pertama adalah untuk lihat kondisi pasiennya, keadaan umumnya, apakah dia itu baik atau tidak. Kalau misalnya dia tergigit hewan atau tersengat sesuatu, dilihat dulu di mana lokasi sengatan atau gigitannya. Jangan sampai kita salah memberi penanganan, misalnya digigit di tangan kanan, tapi yang dibebat nanti malah di tangan kiri. Itu kan juga sia-sia. Lalu dilihat juga onsetnya, jadi sejak kapan, ditanya, makanya perlu anamnesis singkat, kira-kira sejak kapan gigitannya pasien tersebut itu tergigit atau tersengat. Nah, yang terakhir adalah dibawa ke rumah sakit dengan segera. Kenapa? Karena pertolongan pertama ini, dia itu sifatnya itu sementara. Gunanya adalah untuk agar korban itu tidak tambah parah sebelum dilakukan penanganan di pelayanan medis terdekat. Nah, hal-hal yang kita bahas sekarang itu adalah pertolongan pertama secara praktis, di mana diharapkan nanti teman-teman semuanya itu bisa melakukan jika sewaktu-waktu menemui keadaan tersebut. Nah, selanjutnya, untuk pertolongan pertamanya seperti apa? Dilihat dulu keadaan umumnya. Untuk kesadarannya dilihat GCS-nya. Kalau misalnya sebagai mahasiswa kedokteran ini harus banget kalian udah hafal untuk scoring-nya, untuk nanti statusnya seperti apa. Karena tidak hanya di IGD, jadi emang di lingkungan sehari-hari itu emang dibutuhkan. Jadi untuk GCS sendiri, nanti kalau aku ngapalnya EVM, E itu A, terus V itu verbal, dan M itu motorik. Nah, ketika pasien dilihat dulu untuk matanya, ketika dia bisa membuka mata secara spontan, maka skornya itu adalah 4. Lalu ketika pasien itu dirangsang dengan suara, jadi misalnya dipanggil, Mbak, itu baru dia membuka mata, itu skornya adalah 3. Dan ketika harus dengan rangsangan nyeri, skornya adalah 2, namun ketika pasien walaupun sudah dirangsang nyeri, biasanya di glabella, di sternum, itu dirangsang nyeri, tapi tidak ada respon, atau matanya tetap tidak dibuka, maka skornya adalah 1. Selanjutnya, untuk verbal, kalau misalnya pasien orientasinya itu baik, jadi itu skornya adalah 5. Kalau misalnya kacau atau diajak ngomong itu bingung, jawabannya ngelantur, itu 4 skornya. Kalau misalnya penggunaan kata-kata yang tidak tepat atau hanya bisa mengeluarkan beberapa kata aja, itu 3. Kalau suaranya tidak jelas seperti merintih, itu skornya 2, dan kalau tidak ada respon itu skornya 1. Untuk motoriknya sendiri, kalau misalnya patuh sama perintah itu 6, kalau misalnya dengan lokalisasi nyeri itu 5,
kalau bisa menghindari nyeri, dia itu 4, kalau terdapat fleksi yang abnormal itu 3, kalau ekstensi yang abnormal itu 2, dan kalau tidak bisa sama sekali atau lumpuh itu 1. Nah, untuk yang paling bagus itu statusnya adalah kompos mentis, yaitu dengan skor 14 sampai 15. Lalu apatis itu 12 sampai 13, kalau somnolen itu 10 sampai 11, kalau misalnya delirium itu 7 sampai 9, sopor itu 4 sampai 6, dan yang paling rendah itu koma, yaitu 1 sampai 3. Nah, selanjutnya dilihat juga apakah ada tanda-tanda shock. Ini harus banget diamati ya teman-teman. Jadi untuk tanda-tanda shock sendiri seperti nanti nadinya bisa melemah, terus akralnya dingin, dilihat. Kalau misalnya bawah tensi, ditensi, terus heart rate-nya seperti apa, apakah dia gelisah. Kalau misalnya nggak punya alat, seenggaknya kalian bisa melihat di akralnya sama di raba nadinya. Kalau nadinya melemah, akralnya dingin, berarti ada indikasi dia ada shock. Nah, kalau shock ini berarti dia merupakan gigitan atau sengatan yang lumayan parah kalau sampai menimbulkan shock, dan biasanya prognosisnya buruk. Nah, selanjutnya dilihat juga untuk psikis atau emosionalnya, apakah dia itu mengamuk, menangis, marah, atau membawa senjata tajam. Kembali lagi, karena kita jangan sampai, kalau misalnya membawa tajam, maka diamankan terlebih dahulu, jangan sampai kita menjadi korban ketika kita mau menolong. Lalu dilihat juga untuk keluarganya itu siapa, terus yang bertanggung jawab itu siapa, yang mengantar ke rumah sakit nanti siapa. Jadi biasakan untuk perkenalan dan izin terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Jadi gunanya adalah ketika nanti ada hal-hal yang tidak terduga terjadi, yang nanti akhirnya malah bisa dibawa ke jalur hukum, setidaknya kita ada saksinya. Lalu dilihat juga apakah ada tanda-tanda kegawatan. Tanda-tanda kegawatan itu seperti kejang ataupun perdarahan tadi. Nah, kalau misalnya lewat racunnya itu masuk lewat mulut, biasanya kan tertelan. Kalau misalnya kurang dari 4 jam nanti, biasanya dia masih di gaster atau di lambung. Kalau misalnya udah lebih dari 4 jam, berarti dia udah ada di duodenum atau usus halus. Nah, kalau misalnya masih di gaster nanti, biasanya tindakannya kalau di rumah sakit bisa dilakukan bilas lambung, sampai cairannya nanti jernih. Gitu. Tapi itu dilakukannya di rumah sakit. Nah, terus ingat, yang paling penting adalah maksimal waktunya 5 menit harus sudah mengevaluasi kondisi pasien, jangan kelamaan. Kalau kelamaan mikir nanti prognosisnya semakin buruk. Nah, kita masuk ke materi utama, yaitu envenomasi dan animal bites. Untuk envenomasi sendiri, dia itu merupakan keracunan yang disebabkan oleh gigitan, sengatan, atau sekret dari serangga atau arthropoda lainnya, dan atau gigitan ular berbisa. Kalau animal bite, untuk envenomasi sendiri itu merupakan kondisi kegawat daruratan. Nah, yang butuh penanganan segera. Kalau untuk animal bite sendiri, itu tuh gigitan hewan yang menyebabkan luka, biasanya tusukan atau laserasi yang disebabkan oleh gigi dari hewan tersebut. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang paling sering, yaitu gigitan hewan tersangka rabies, gigitan ular, dan sengatan serangga. Yang pertama adalah rabies. Nah, untuk rabies sendiri, dia itu merupakan penyakit infeksi virus akut pada sistem neurologi dari manusia yang biasanya bersifat fatal dan menginfeksi manusia melalui sekret, cakaran, gigitan hewan yang terinfeksi. Jadi nanti biasanya ketika hewan tersebut menggigit, terus virusnya itu kan ada di liurnya. Virus dari rhabdovirus itu dia itu ada di liur dari tersangka rabies. Ketika ada luka terbuka, entah itu karena gigitan atau emang sudah ada terus kena jilatan atau liur dari si katakanlah anjing atau kucing yang terkena rabies. Nah si virus itu bisa menginfeksi manusia. Nah, terus untuk tanda-tanda sendiri dari hewan tersangka rabies itu di sini ada ini. Bertingkah laku aneh. Biasanya makanya disebut apa kalau anjing kena rabies, anjing gila, karena dia bertingkah laku aneh, agresif, terus tiba-tiba suka gigit. Terus misalnya dievaluasi 2-4 hari setelah gejala timbul itu nanti biasanya
ada kelumpuhan pada hewan tersebut, terus mati dalam waktu 5-7 hari. Jadi ketika tergigit hewan, maka kita juga harus mengawasi hewan tersebut. Kalau bisa diserahkan ke peternakan untuk dievaluasi. Karena misalnya memang benar dia ada rabies, maka harus dimusnahkan atau dimatikan. Nah, untuk cara infeksinya sendiri, yang pertama bisa lewat luka gigitan pada kulit atau membran mukosa. Lalu jilatan pada luka atau kulit yang tidak utuh atau terbuka. Lalu jilatan pada selaput mukosa yang utuh, menghirup udara yang tercemar virus rabies atau secara inhalasi seperti di goa yang banyak kelelawarnya dari donor kornea penderita, dan kecelakaan kerja di lab biasanya itu karena kecelakaannya itu biasanya karena tertusuk jarum suntik. Nah, jadi kemarin kan jadi untuk tertusuk jarum suntik itu tuh jarang, cuman bisa jadi terjadi karena emang kalau misalnya kita kan nanti di rumah sakit, kita kan akan sering banget nih ngambil sampel, terus mau nginjeksi obat, itu kan kita memegang jarum suntik ya. Jadi kemarin pas aku koas itu sempat ada kejadian aku kan di bangsal, nah lagi ngoplos obat pakai spet. Nah sedangkan di rumah sakitku itu di RSUP, aku stase anak di RSUP, kebanyakan itu pasiennya pasien TB. Banyak banget. Satu hari itu pasien anak TB itu lebih dari 10. Satu hari, pasti. Bisa dikatakan 60%-nya itu pasti menderita TB di sana. Nah, sedangkan kalian tahu bahwa TB itu penyakit kan infeksius. Terus di sana juga masih ada COVID dan HIV juga banyak banget di sana. Itu sangat rawan banget ya, apalagi ketika kemarin tuh pas aku ngoplos obat tuh nggak sengaja tanganku tuh kena jarum suntiknya. Nah, tapi untungnya aku udah deg-degan kan, itu jarum suntik pas aku ngoplos cefotaxim, itu antibiotik. Kena dikit itu langsung bengkak, memar, gede banget. Nah, tapi untungnya itu jarum suntik baru, belum aku injeksiin ke pasien. Sedangkan itu tuh sebenarnya obatnya tuh mau aku injeksiin ke pasien yang TB. Jadi kayak kalau bisa lebih berhati-hati lagi. Kita tuh udah hati-hati, tapi kadang tuh pasti ada momen di mana kita juga teledor gitu loh. Jadi infeksi, segala macam infeksi itu bisa lewat mana aja. Jadi lebih aware aja. Terus selanjutnya untuk gejala klinisnya sendiri untuk rabies itu ada 3. Yang pertama di fase prodromal. Bukan prodromal. Nah, untuk prodromal sendiri biasanya gejalanya itu cuma demam, ada demam. Ya biasa, demam itu kan suatu respon ketika respon imun tubuh untuk melawan sesuatu yang asing ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Nanti pasti ada respon demam, berupa demam. Terus ada nyeri kepala, terus biasanya mual muntah, terus ada parestesi itu kayak kesemutan, ada pruritus atau gatal-gatal, terus bisa juga mialgia di daerah luka atau mialgia itu nyeri otot. Lalu untuk prodromal ini masih ringan ya. Lalu yang kedua ada ensefalitis atau radang di bagian otak, peradangan otak. Nah, biasanya dia itu ditandai dengan apa? Biasanya untuk gejala otonomnya, untuk vital sign-nya sendiri ada hipertensi. Kalau ada hipertensi pasti ada takikardi. Terus hiperorientasi itu hiperventilasi itu tuh nafasnya cepat dan abnormal, lalu juga ada hipertermi, jadi suhu badannya itu panas. Untuk keadaan umumnya itu nanti biasanya gelisah atau hiperaktif. Untuk neurologinya nanti biasanya ada kejang, lalu nanti ada gangguan otonomnya itu ada aritmia itu gangguan irama dari jantung, jadi dia itu nggak cepat nggak lambat, jadi emang nggak beraturan aja. Terus hipersalivasi, jadi salivanya itu berlebihan. Terus ada disfagia atau susah untuk menelan dan lain-lainnya. Terus selanjutnya untuk yang paralitik. Nah, untuk paralitik sendiri itu biasanya kalau misalnya udah parah, jadi itu udah fase di mana sudah terjadi kelumpuhan. Nanti biasanya ada kelemahan otot. Nah, untuk tata laksananya yang perlu kalian pahami dan harus kalian tahu untuk di lapangannya sendiri, kan dia itu rhabdovirus, berarti kan dia virus. Nah, dinding dari virus itu kan terdiri dari lipoprotein, di mana dia itu bisa lisis atau bisa rusak karena ketika terkena deterjen. Jadi
yang paling penting dilakukan adalah dicuci dulu lukanya dengan air sabun atau deterjen dengan air mengalir selama 5-10 menit. Gunanya adalah untuk melisihkan si dinding virus. Nah, selanjutnya lakukan disinfeksi luka, bisa menggunakan alkohol. Nah, ini juga bisa untuk melisihkan si virus tersebut. Lalu di debridement, itu ditekan pakai kasa, itu biasanya buat menghentikan perdarahan. Lalu dibawa ke rumah sakit. Untuk golden period sendiri dari rabies adalah 12 jam. Nah, untuk di rumah sakit sendiri, kalau misalnya luka gigitannya itu ringan, itu nanti cuma diberi vaksin anti rabies. Nah, vaksin sendiri itu ada vaksin pre-exposure sama post-exposure. Dimana kalau pre-exposure berarti dia sebelum ada gigitan untuk menghindari. Kalau post-exposure berarti setelah ada luka gigitan. Untuk mencegah agar si virusnya itu tidak menyebar. Nah, selanjutnya kalau misalnya gigitannya parah, biasanya vaksin itu akan dikombinasi sama serum anti rabies untuk mencegah penyebarannya. Nah, untuk serumnya sendiri biasanya dosisnya adalah 40 IU per kilogram berat badan, dosis tunggal. Jadi tidak dioplos dengan apapun. Biasanya kan ada obat yang atau serum dioplos dengan biasanya itu yang dioplos itu pakai NaCl atau Aquabides. Nah, tapi ini pakai dosis tunggal. Nah, terus cara injeksinya itu seperti apa? Jadi yang setengah itu akan diinjeksikan di lukanya dan di sekitar lukanya, setengah lagi diinjeksi secara intramuskular atau IM di biasanya di paha. Gitu. Nah, selanjutnya untuk gigitan ular. Untuk gigitan ular sendiri, sebelum kita masuk ke tata laksananya, kita harus bisa membedakan nih gimana ular berbisa, bedanya ular berbisa sama enggak. Nah, kalau ular berbisa, dia itu kepalanya segitiga. Jadi setelah kita terkena gigitan, diamati dulu ularnya itu seperti apa. Apakah kepalanya itu bentuknya segitiga? Kalau segitiga berarti dia berbisa. Kalau enggak berbisa, dia itu segi empat dan panjang. Lalu untuk giginya itu dia punya 2 gigi utama atau 2 gigi taring kalau yang berbisa. Kalau nggak berbisa itu giginya tuh kecil-kecil. Jadi nanti di bekas gigitan ular yang nggak berbisa nanti bentuknya itu cuma lengkung gitu, kecil-kecil. Kalau misalnya bekas gigitan ular berbisa itu nanti ada 2 luka bekas gigi utamanya. Lalu biasanya kalau ular berbisa itu matanya itu elips atau sipit. Terus dia di mulutnya itu ada lapisan putih, lapisan keputihan di dalam mulutnya. Terus dia itu juga biasanya warnanya menarik karena dia biasanya punya cincin warna merah, kuning ataupun hitam. Nah, ini untuk gejala klinisnya sendiri yang harus kalian tahu. Kalau untuk gigitan ular sendiri itu nanti biasanya ada hipotensi. Terus ada nekrosis lokal di lukanya. Terus ada ekimosis. Ekimosis itu seperti perdarahan di bawah kulit atau lebam. Lalu ada vesikel. Vesikel sama bule itu kayak ada lepuhan kulit karena adanya akumulasi cairan di epidermis. Terus juga ada pembengkakan pada daerah gigitan. Nah, biasa itu sebagai respon inflamasi. Nah, terus untuk nanti di wajahnya itu biasanya ada kelemahan otot wajah, tapi tidak semuanya. Terus biasanya di mata bisa juga terjadi ptosis. Ptosis itu kayak matanya itu kelopak matanya itu nggak bisa ngangkat satu atau dua-duanya gitu. Jadi nggak bisa terjadi penurunan kelopak mata. Lalu bisa juga meningismus, jadi lehernya itu kaku. Lalu bisa juga hemoptisis itu batuk darah. Terus kelemahan otot nafas, aritmia, mual, muntah, hematemesis itu muntah darah, melena itu BAB-nya, fesesnya itu warnanya hitam karena biasanya ada perdarahan di bagian dalam, lalu ada oliguria, produksi urinnya itu sedikit atau menurun, dan hematuria ada darah di dalam urin serta ada tanda-tanda inflamasi, edema maupun paresis. Paresis itu lemahnya gerakan badan. Nah, oh ya, nanti bisa juga ada yang kalau misalnya udah parah banget, nanti ada gagal multi organ. Nah, ini yang paling sering menimbulkan kematian. Biasanya kalau pada pasien gigitan ular tidak ditangani dengan segera, tidak langsung difiksasi, tidak langsung dibawa ke rumah sakit, biasanya lama-lama nanti akan terjadi gagal multi organ tadi. Ini yang paling sering menimbulkan kematian pada korban. Untuk
gigitan ular sendiri, dia itu dibagi menjadi 4 derajatnya. Derajat 0 itu bekas gigitannya itu 1 atau banyak dan datar tidak nyeri. Terus ada eritema minimal tanpa gejala sistemik 12 jam pertama. Terus kalau derajat 1 itu ada bekas taring. Jadi kalau derajat 0 berarti dia ular yang tidak berbisa. Kalau derajat 1 dia ular berbisa karena ada bekas taringnya. Terus ada nyeri dan eritema sampai 12 jam pertama. Jadi emang harus dievaluasi terus-menerus ya dan diobservasi. Lalu dilihat ada edema enggak. Biasanya ada edema di sekitar gigitan karena ya tadi ada respon inflamasi. Terus derajat 2 tampak bekas taring, terus ada nyeri yang berat, edema sama eritema 6 sampai 12 jam pertama, lalu lama-kelamaan akan meluas, dan intinya kalau derajat 2 itu ada gejala sistemik seperti mual, neurotoksik maupun shock. Kalau derajat 2 sudah ada gejala sistemiknya. Kalau derajat 3 itu derajat 2, gejala yang ada di derajat 2 ditambah gejala sistemik hipotensi, ekimosis maupun shock. Lalu kalau derajat 4 itu intinya udah ada gagal multi organ. Jadi biasanya ada gangguan di ginjalnya, jantungnya. Pokoknya kalau derajat 4 itu udah yang parah banget, yang prognosisnya udah buruk. Nah, untuk tata cara pertolongannya, kalau misalnya di lapangan, cari dulu nih area gigitannya di mana. Apakah dia tergigit di paha, di lengan, perut, dilihat dulu. Terus dilihat bekas gigitannya itu seperti apa. Apakah ada bekas 2 gigi utama atau cuma kecil-kecil halus letter U, gitu, dilihat dulu. Jadi dievaluasi dulu untuk gigitannya itu apakah kira-kira kena ular berbisa atau enggak. Misalnya enggak berbisa ya cukup cuci dengan air sabun saja. Cuman kalau misalnya ular berbisa, nanti dibuka dulu semua perhiasannya. Kenapa? Dia jangan sampai ada barang yang menghalangi sirkulasi darah. Biasanya tuh kalau bisa ular tuh nanti dia bisa terjadi proses pembekuan darah. Jadi darahnya itu bisa dibekukan. Makanya harus dipastikan untuk sirkulasinya itu lancar. Lalu lakukan PPI. Nah, PPI ini gimana caranya? Yang pertama, bersihkan area gigitan dengan air steril, dibasuh dulu, dicuci dengan air mengalir. Terus habis itu dibebat area gigitan. Ingat ya, dibebat, bukan diturniket. Bukan diturniket atau ditali di bagian lengan, misalnya terkena di lengan. Nanti di atas lukanya ditali. Kan biasanya orang-orang kayak gitu kan, kebanyakan masyarakat awam itu masih ditali di atasnya. Padahal kalau diturniket itu tuh penanganan buat gigitan serangga. Kalau ular, dia itu difiksasi dengan cara dibebat di bagian lukanya sampai semua tungkainya tertutupi dari distal ke proksimal bebatannya. Bisa menggunakan elastic bandage atau semacamnya. Nah, terus diperiksa neurovaskulernya, jangan sampai ada gangguan vaskularisasi. Jadi biasanya dicek CRT-nya. Udah pada tahu kan caranya ngecek CRT? Ada yang tahu caranya gimana? Tahu Kak? Tahu Kak. Gimana? Ini apa namanya? Kukunya itu ditekan terus dilihat kalau misalkan kembali memerah kurang dari 2 detik berarti normal. Kalau lebih dari 2 detik berarti nggak normal. Ya, benar. Ya, jadi terima kasih. Jadi dicek di kukunya ya, ditekan. Kalau misalnya kurang dari 2 detik bisa kembali merah, berarti dia itu tidak ada gangguan vaskularisasinya. Nah, terus posisikan area gigitan di bawah jantung. Jadi jangan dinaikkan. Kenapa? Biar si bisanya tersebut, si toksinnya tersebut itu tidak cepat mengalir ke jantung. Lalu jangan lepas bebatan sebelum sampai ke tempat layanan medis terdekat. Terus, nah yang paling penting adalah jaga stabilitas jalan napas. Jadi kalau misalnya ada hambatan jalan napas ya dihilangin. Dipantau terus untuk jalan nafasnya itu harus lancar. Soalnya kebanyakan itu biasanya pada anak-anak maupun pada orang dewasa itu yang paling sering, biasanya tapi lebih sering pada anak-anak sih, yang menyebabkan orang tersebut itu mengalami kondisi yang semakin parah itu adalah karena ketika kita lalai dalam mengecek aliran nafasnya gitu. Jadi harus dipastikan untuk stabilitas jalan nafas. Lalu bisa dilakukan resusitasi jika perlu, misalnya diindikasikan ada henti jantung, henti nafas. Tuh.
terus segera bawa ke rumah sakit. Nah, biasanya di rumah sakit sendiri pertolongannya itu biasanya dikasih apa ya, dikasih cairan infus. Biasanya kalau misalnya gigitan ular itu biasanya dikasih NaCl. Kalau anak-anak nanti bisa dikasih KN3B atau cairan elektrolit lainnya. Gunanya adalah untuk menstabilkan si cairan dari korban tersebut. Jadi jangan sampai korban tersebut itu mengalami kekurangan cairan karena nanti akan menambah lagi masalahnya. Lalu dibersihkan lukanya, itu yang paling penting. Walaupun sudah dibersihkan di lapangan, di rumah kan di lapangan cuma pakai alat seadanya, misalnya cuma ada air tadi. Makanya di sini harus di rumah sakit harus dilakukan tindakan lebih lanjut untuk pembersihan lukanya. Lalu bisa juga diinjeksi dengan serum anti bisa ular atau sabu atau apu, bisa disingkat itu. Nah, terus untuk serum anti bisa ular sendiri biasanya diinjeksi IV, intravena atau bisa juga intraarteri. Biasanya 3 sampai 5 vial. Tahu kan ya vial? 3 sampai 5 vial itu nanti di drip. Di drip itu dicampur ke dalam biasanya NaCl 0,9% atau dextrose 5%, jadi dicampur di infusnya obatnya itu. Jadi di drip. Kenapa? Karena emang butuh biar tidak terlalu, yang pertama biar tidak terlalu pekat, karena ketika cairan masuk dalam kondisi pekat itu nanti saat masuk itu akan nyeri. Selain itu kan untuk pembuluh darahnya ditakutkan nanti akan pecah kalau misalnya terlalu pekat tadi. Nah, selanjutnya adalah gigitan serangga. Sebentar, kok cepet banget sih ya? Ya, oke. Yang terakhir adalah gigitan serangga. Nah, gigitan serangga sendiri, untuk gejala kliniknya sendiri, kalau misalnya sebenarnya tuh untuk gigitan serangga dia itu prognosisnya itu baik. Jarang sekali yang prognosisnya buruk kecuali kalau ada shock. Nah, untuk gejala umumnya biasanya ada urtikaria, terus juga ada kemerahan lokal di area gigitan, bengkak, rasa terbakar, nyeri, mual, maupun muntah. Tapi jarang sih, biasanya cuma pada rasa panas, kemerahan gitu aja sama nyeri. Serangga sendiri bisa tawon, laba-laba, ataupun kalajengking. Untuk penanganannya itu sama, kalau di lapangan itu sama, nanti yang beda itu di rumah sakitnya. Nah, tapi yang harus kita tahu yang di lapangan ya, yang seenggaknya kita tahu yang di lapangan itu cuma perlu dikompres es. Kompres es. Biar gimana, kompres es itu biar mengurangi rasa nyerinya. Dikompres es sama diberikan krim biasanya. Kalau misalnya ada, kalau misalnya nggak ada ya udah langsung dibawa ke rumah sakit aja, karena oh ya Kak, biasanya kalau gigitan serangga itu bisa dilakukan pemasangan turniket atau diikat kain di bagian atas dari lukanya biar si racunnya itu nggak menyebar. Jadi kalau diikat kain di bagian atas luka itu gigitan serangga ya, bukan gigitan ular. Ingat, jangan sampai kebalik. Kalau gigitan ular itu dibebat di lukanya dari distal ke proksimal sampai nutupin semua tungkainya. Terus dievaluasi juga apakah ada shock apa enggak. Ketika ada shock ya berarti biasanya itu prognosisnya itu buruk. Misalnya kalau nggak ada prognosisnya itu baik sama jarang sekali fatal. Cukup dicabut aja misalnya, kalau misalnya di apa ya nama bahasa Indonesia yang untuk tawon pokoknya ya. Itu kan nanti kan ada kayak jarumnya kan ya. Jarumnya itu cukup diambil. Kalau misalnya kena laba-laba juga cukup diambil aja, di kompres es sama diberikan krim. Udah sih sebenarnya itu aja. Kalau misalnya di rumah sakitnya nanti nice to know aja, biasanya cuma dikasih untuk mengatasi shocknya atau anafilaksisnya itu biasanya dikasih epinefrin secara IM atau SC, terus lanjutkan terapi simptomatik, misalnya ada demam ya udah berarti dikasih paracetamol, terus kalau ada nyeri nanti dikasih anti nyeri, kalau ada pokoknya obat-obat simptomatik lainnya. Terus nanti diinfus biasanya kalau anak itu ada KN3B karena elektrolitnya itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak, bisa juga NaCl, RL, pokoknya sesuai dengan gejalanya. Terus bisa juga dikasih antihistamin ataupun kortikosteroid untuk si peradangannya, atau untuk urtikaria, atau untuk imunisasi dengan antigen atau desintisasinya. Udah sih.
Cuma itu aja. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya atau ada tanya nggak harus materi atau tanya yang lain boleh. Cepet banget ya. Materinya emang dikit sih guys. Mana ada yang mau tanya? Kalian lat gabil kapan sih? Kapan lat gabilnya? Udah lewat Mbak. Udah. Sumpah. Iya. Loh, bukannya Agustus? Agustus ada agenda Munas Jamnas Mbak, jadi dimajukan. Oh enggak, aku tadi kayak sempat lihat di ini kok ini loh, lihat apa di IGTBM. Femget apa lat gabil sih? Femget ya? Mbak. Oh iya, Femget. Ya. Oh, kalian panitianya? Femget ya, tanggal 6. Wih, udah siap. Offline online? Online sih Mbak. Oh, nggak apa-apa. Keren sih. Tender pertama kalian ya langsung gede ya. Iya. Udah berapa pendaftar? Ini Mbak, susahnya Mbak. Kenapa? Di wilayah itu juga kayaknya masih kacau Mbak untuk acara-acaranya. Jadi banyak yang tabrakan dari wilayah yang netapin waktunya. Nah, jadi ini masih sedikit yang daftar gitu. Oh, jadi banyak acara yang tabrakan, acara-acara wilayah tabrakan gitu. Iya. Kok bisa loh? 5, 6. Emang tabrakan sama apa? Femget? Proker kurang tahu Mbak dari kemarin tuh. Juga ada beberapa TBM tuh yang nggak bisa dihubungi. Oh, proker-proker dari ini masing-masing ini Iya. TBM-nya. Ya biasa kan di list dulu tuh, di list biar nggak tabrakan gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu tetap harus ada perwakilan nggak sih dari masing-masing TBM-nya? Iya Mbak, ini sampai sekarang hanya 24 orang. Itu kalian ininya gimana? Maksudnya menghubunginya apakah lewat IG atau gimana gitu? Kan kami dapat kontaknya juga Mbak, kontak dari masing-masing tiap ketua gitu. Nggak bales? Ada yang nggak bales, ada yang hanya iya tapi belum daftar. Di follow up kan tapi? Iya, di follow up terus. Emang susahnya mungkin, tapi emang kalau online itu jarang yang antusias karena ya kan tahu sendiri kan, mesti udah banyak acara yang kayak gitu aja. Tapi ya harusnya sih ada perwakilan sih. Kemarin tuh biasanya nggak minta tolong dari ininya ke TPM. Dari Korwil. Udah, Korwilnya aja kesusahan Mbak. Allah. Terus penutupan pendaftarannya kapan? Tanggal berapa Purista? Hari ini, ya hari ini. Oh, hari ini. Harusnya. Tapi mau diundurin nggak atau udah segitu? Ini target kalian berapa sih? Kayaknya kita mundurin ya Mbak. Soalnya baru 6 terakhir tuh 2, 3, 4, 5, 6. Iya baru 6 yang udah daftar. 6 orang atau 6? 6 TBM. Oh, 2, 3, 4, masih kurang 5 lagi. Mungkin ini mau extend ya Mbak, extend sampai tanggal 2 mungkin. Oh ya nggak apa-apa. Ini kalian ada yang jadi pengurus wilayah nggak sih? Ada. Nah, itu coba minta tolong dikoordinasiin sama teman-teman TBM lain yang jadi pengurus wilayahnya. Biasanya lebih deket kan? Ya. Udah ya pasti ya? Iya Mbak. Emang susah sih kalau misalnya nyari masa. Iya. Terus gimana kalian lancar TBM-nya? Kalau untuk proker internal, alhamdulillah sih Mbak masih lancar semua. Kemarin yang terbaru kita PPGD ngundang Damkar ke kampus. Keren. Ada kendala nggak? Biasanya ada delegasi-delegasi itu nggak sekarang? Iya, kami mengundang-undang Univ ya, dapat kemarin dari Malimpa ada. Kalau nggak maksudnya kalian keluar jadi delegasi gitu nggak? Atau misalnya biasanya suruh jadi tim medis gitu? Banyak Mbak. Iya, udah. Banyak yang hubungi. Cuma pas kami kan juga perlu itu Mbak, perlu
mau gerakan mau proposal buat izin ke dokter Dodik sama dokter Yusuf. Itu tuh kami mintain apanya proposalnya seperti apa, acaranya seperti apa, itu langsung hilang gitu Mbak. Tapi ya itu sih kalau dari luar ya, dari fakultas lain baru ada 4 gitu yang minta kemarin. Tapi udah ada yang pernah berangkat. Oh, Belum, yang udah berangkat baru ke Edu kemarin pas Masta. pas Masta. Emang Ya. soalnya lumayan biasanya kalau turun kayak gitu nanti dokter Dodi ikut. Jadi kalian gak dilepas sendiri. Mm-mm. Emang butuh dokter umum biasanya. Biasanya di kayak pertandingan kayak gitu perlu. Terus biasanya obatnya nanti tanya dokter Dodi butuhnya apa aja. Mm-mm. Koordinasinya ke dokter Dodi sih. Tapi biasanya kalau beliau maunya dihubung sama yang cowok. Iya sih, susah kalau perempuan yang hubungi beliau. Iya kan. Soalnya beliau sangat Masya Allah. Gimana? Teman-teman ada yang tanya nggak masalah materi atau yang lainnya? Mungkin saya tanya itu aja Mbak, nggak berkaitan dengan materi. Iya nggak Dulu apa-apa. saat pas zaman-zamannya Mbak gitu kan offline ya, itu banyak nggak Mbak yang datang-datang ke undangan-undangan minta bantuan gitu Mbak? Datang kita pokoknya ada undangan apapun kita langsung datang. Tapi aku dulu nggak ini sih. Yang penting ada undangannya, proposal. Aku dulu kayaknya nggak ada proposal gitu malah. Jadi kan dulu tuh eh, sempat disuruh ngisi materi di Balimpa. Tuh, itu Mm-mm. nanti biasanya ada undangannya itu masuk lewat eksternal. Nanti biasanya kemarin kan aku sama dan Fahrul itu biasanya langsung kontak. Ini ada yang nyuruh ngisi materi, kamu bisa nggak? Ya udah, kalau bisa ya udah langsung berangkat aja. Sebenarnya itu tuh cuma bikin buat apa ya, nyambung silaturahmi sama buat nama TBM lebih terkenal aja sih di luarnya gitu. Jadi kalau misalnya kadang tuh emang agak kalau misalnya harus ada proposal-proposal gitu agak ribet sih, mungkin dari sananya juga kayak jadi kayak iya wes lah tak liyane wes, soalnya kan tim medis kan nggak cuma TBM toh, kan ada yang Mm-mm. dari Hizbul Waton, ada yang dari apa PMI itu loh yang Mm-mm. satunya itu gitu. Tapi Iya, biasanya langsung diambil sih, cuman ya mungkin kalau misalnya butuh dokter ya harusnya tetap ada undangan sih, minimal undangan etak. Nanti tanyakan dokter Dodi aja, misalnya dokter kalau misalnya ini ada undangan ini apakah perlu ada proposal atau gimana gitu. proposalnya itu kayak proposal kegiatan mereka sih Mbak. Oh, jadwal. Heeh. Proposal Oh, kegiatannya itu seperti apa? Itu agak ribet sih sekarang emang Mbak. iya beda. Hmm. Wadiknya beda ya. Iya, Aku dulu masih zamannya dokter Hati dan beliau ya pro-pro aja sih. Ini yang minta dokter Yusuf. iya harus jelas katanya kegiatannya seperti apa. Ya itu kerjanya kalian ya. Tapi sebenarnya itu eman guys kalau nggak nyoba. Kalian nanti di koas itu bakal diapalin karena apa, mesti kayak ada tindakan dikit walaupun itu kita belum pernah ya, tapi kayak langsung kamu kan udah TB, kamu kan TBM pasti ngerti, majulah duluan gitu intinya. Siapa di sini yang udah pernah TBM gitu, dokternya pun juga pada tanya gitu loh, yang dulunya ikut TBM siapa. Jadi itu merupakan privilege dan ujian bagi kalian di koasan besok ya. Mbak gitu. Iya. Alhamdulillah. Hmm, ada Ah. gimana? Ada yang mau tanya lagi? Kalian skripsi ya? Enggak ya? Belum semester depan. Tahun depan. Oprek lagi kapan? Prek bulan 9. Bentar, bentar lagi dong. Oprek Fata bukan itu. Iya, bentar lagi. Iya. Terus terus kalian udah pernah proker offline tuh tapi? Oh, udah Oh ya udah. Eman kalau cuma online TBM tuh. nggak dapat. Iya. Dia mau tanya lagi nggak? Berarti kalian besok kemungkinan koasnya sama yang aku ya, kalau nggak di Solo, di Magetan sama Ponorogo. Mungkin ya, mungkin. 20 kan angkatan genap. Iya, Kalau nggak angkatan tahu. ganjil nanti paling di Karanganyar, kalau nggak Sukoharjo. Oh, kalau misal ganjil tuh di sekitaran Karanganyar Sukarjo. Soalnya itu
mulainya tuh dari 16 karena COVID tertunda hampir 1 tahun mundur koasnya, jadi home base-nya bagi 2. Sebelumnya itu dibagi semuanya tuh jadi 1 home base. Maksudnya semuanya itu bisa dipakai gitu loh, tapi karena ini banyak angkatan yang tabrakan jadi dibagi 2. Oke. Mau tanya lagi. Landung, apa kabar Landung? Alhamdulillah, Kak. Oke. Jawab lagi. Ada yang mau tanya, guys? Ayo tanya. 2021 aktif nggak? No. Alhamdulillah aktif sih Mbak, belum ada yang hilang-hilangan. Belum. 2020-nya. Biasanya itu Ya. cobaan tahun kedua. Ada, tapi banyak aktif semua sih Mbak. Kalau misal ada broker, alhamdulillah bisa aktif semua kalau ada broker. Ya kalau nggak ada, Ya. nggak apa-apa. Itu emang di setiap angkatan pasti ada. Di tahun kedua pasti udah pada mulai capek organisasi ya. Ada yang jadi pemimpin di sebelah juga gitu, jadi susah. Iya. Siapa? Gubemnya? Oh, nggak boleh deh. Bukan gubem ya, maksudnya kayak menteri-menteri. Adip. Oh iya, mantap. Ada lagi nggak guys mau tanya seputar apapun itu? Pengmas gimana Pengmas? Aman? Mana Mila, ada nggak Mila? Halo Mbak, aman. Maaf ya Mbak, aku lagi di jalan. Iya, nggak apa-apa. Aman toh Pengmas? Besok September ada GIA sama Dondar Mbak, insya Allah. Oh, udah boleh. Udah boleh offline. Ya, alhamdulillah. Posyandu udah offline belum? Kalau Posyandu udah lama mulai jalan sih Mbak, dari tahun lalu juga udah. Wis, mantap juga kalian. Cepet ya. Terus ini apa? Aku lupa, graffiti. Proker akhir terbesar kalian. Sudah. Iya Mbak, kalau graffiti itu kita dari Pengmas masih kendala untuk desanya sih Mbak, belum dibahas lagi. Oh, tapi mau apa, sirkum atau apa gitu udah kepikiran kan? Cuma tinggal nyari tempat. Kalau nyari tempat kemarin sempet nanya-nanya, Komandan Ibnu juga udah sempet kayak desa binaan gitu bareng BEM gitu, tapi belum kita lanjutin sih Mbak untuk kedepannya gitu. Mungkin bulan Oktober setelah selesai GIA sama Dondar mau dimulai Mbak. Desember ya berarti graffiti? Iya, kalau enggak November, Desember Mbak. Terus nanti Januari langsung diksar lagi? Iya, biasanya gitu. Mantap juga. Oke. Semoga sukses, guys. Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Mau tanya, guys. Izin masuk, Mbak. Iya, silahkan masuk. Perkenalkan, saya Ridwan Putra dari Divisi Pengmas. Izin bertanya terkait materi. Untuk gigitan ular yang beracun itu berbisa, itu misal bukan di ekstremitas itu nanti pembebatannya itu seperti apa Mbak? Apakah sama kayak setubuh atau semua tubuh atau gimana Mbak? Misalnya di pundak atau di pundak atau di perut Mbak? Gitu. Kan kalian udah pernah ini belum diajarin pembebatan kalau misalnya di sini? Nah, jadi nanti pembebatannya di sini sampai lengan. Belum ya di skill lab? Di skill lab masih main OSI-nya cuma bidai Mbak, jadi bebannya ditinggal waktu OSI nggak di OSI-in. Oh ya, jadi intinya pembebatan itu sama kayak hampir sama kayak biasanya kayak bida. Jadi misalnya di sini ya, pokoknya kalau lukanya itu harus ditahan pakai elastic bandage. Jadi kalau misalnya di sini nanti biasanya dari sini sampai lengan sampai kaki, terus di sininya juga sampai sininya. Jadi punggung, apa sih namanya sini? Dada ya? Melingkar ke dada. Kalau misalnya di pundak. Kalau misalnya di perut ya
Nah, kalau di perut itu aku juga agak bingung sih. Kalau di perut gimana, saya kalau ditekan nanti juga bisa vomit. Tapi mungkin nanti saya cari jawabannya ya, kalau misalnya di perut seperti apa, aku juga kurang tahu. Cuman kalau misalnya di pundak tadi, di beberapa bagian lukanya, terus sampai ke bawah tungkai tungkai terdekat, terus di sininya pokoknya jangan di leher tapi bisa melingkari dadanya. Tuh. Terus ada lagi Reidofan, kamu nggak jadi keluar ya? Alhamdulillah tidak, Mbak. Alhamdulillah ya. Terus ada lagi. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ada lagi, guys. Siapa? Kemarin siapa? Yang satunya Redovan, satu lagi yang mau dipulangkan siapa kemarin? Siapa? Waktu Diksar? Nggak ada. Azizi mungkin, Mbak. Nah, Azizi, coba aku kasih pertanyaan ya. Azizi, ada nggak Azizi? Hadir, Mbak. Oh iya. Ditemukan seorang laki-laki berusia 30 tahun dengan didapatkan ada bekas luka gigitan. Luka gigitan ular. Ularnya berwarna hitam, punya cincin kuning di seluruh tubuhnya. Terus ketika ditanya, korban itu linglung. Korbannya linglung, terus tidak bisa membuka mata secara spontan. Jadi membuka matanya itu bila ada rangsangan nyeri, linglung karena ada rangsangan nyeri buka mata, terus bicaranya kacau. Bicaranya kacau dan untuk motoriknya bisa melokalisasi nyeri. Nah, pertanyaannya adalah status GCS-nya apa? Terus yang kedua, bagaimana penanganannya? Dan yang ketiga, dia terkena gigitan ular jenis apa? Bentar, Mbak. Itu untuk ularnya mungkin ular berbisa, lalu GCS-nya mohon maaf, Mbak, tadi boleh diulangi untuk statusnya enggak? Dia linglung. Terus bisa membuka mata kalau ada rangsangan nyeri. Terus motoriknya dia juga bisa bergerak kalau ada lokalisasi nyeri. Dah, GCS-nya skornya berapa berarti? Terus masuknya ke apa? Kalau membuka mata nyeri itu setahu saya tadi dua ya, Mbak, kalau nggak salah. Terus linglung atau bingung? Itu maksudnya ke verbal bukan, Mbak, itu kalau itu? Iya, verbal. Tiga ya, Mbak, atau 4? Kalau bingung? Kalau bingung 4 kayaknya, Mbak. 4 sama Terus motoriknya kalau ada lokalisasi nyeri? lokalisasi 5, Mbak. Totalnya berarti? 11. 11 berarti statusnya? Apa tuh? Statusnya berarti? Somnolen. Iya, somnolen. Terus tadi penanganannya? Ini, Mbak, penanganannya pertama tetap melakukan 3 kata lebih dulu. Terus? Lalu mencari area gigitan. Lalu karena kan berbisa mungkin bisa, mungkin
dilepaskan memakai perhiasan atau apa yang mengganggu seperti itu enggak. Lalu dilakukan PBI tadi, dibersihkan itu area gigitannya menggunakan air steril, lalu setelah itu diperiksa CRT-nya atau neurovaskular, lalu membersihkan areanya gigitannya itu mungkin lebih rendah atau di bawah jantung, lalu mengusahakan untuk obatannya itu masih medis yang untuk menangani lukanya. Terus pas di rumah sakit nanti dikasih apa? Di rumah sakit tadi dikasih ini Dikasih apa? Ini serum anti racun seperti itu. Serum anti bisa ular. Oke, lulus. Oke, baik. Mungkin sekian aja materinya dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa atas materinya yang telah disampaikan. Terima kasih juga telah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kami. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Bagi yang bertugas, silakan. Dihitungin dong. Baik Mbak, yang pertama untuk slide 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk penyerahan sertifikat untuk Mas Fatah bisa saya screen Mas. Untuk Mas Ibnu dan Ibnu boleh untuk penyerahan sertifikat. Di spotlight dulu aja. Baik, saya izin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah? Sudah, Kak. Oh, oke Mbak Anissa, terima kasih Mbak udah mau bantu untuk pelatihan rutin tentang informasi dan baik. Mungkin acara bisa dilanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Anissa dan juga Mas Ibnu. Selanjutnya adalah sesi untuk post-test. Kepada Mbak Anissa, jika ada keperluan bisa langsung, namun jika tidak ada bisa stay saja ya Mbak.
Aku izin dulu ya, mau persiapan jaga. Semangat ya buat kalian. Terima kasih banyak udah mempercayakan. Semoga sukses terus buat kalian kuliah Amin, amin, maupun TPM-nya. Ya, amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Mbak. Semangat juga. Semangat kuasnya Mbak Kiki. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak. See you Mbak Kiki. Baik, selanjutnya bagi teman-teman yang bertugas untuk sesi post-test, bisa silakan diisi post-testnya selama 10 menit dari sekarang.
Baik, untuk kakak-kakak dan teman-teman, izin mengingatkan untuk absennya di absen manual oleh tim dari Diklat. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin telah selesai untuk pelatihan rutin ke-6 ini, yaitu mengenai informasi dan juga animal bed bersama Mbak Anissa Rizky Maharani dari TBM Girus 8. Kami mengucapkan terima kasih kembali kepada Kak Anissa atas ilmunya, semoga bermanfaat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan juga teman-teman yang sudah hadir dan menyempatkan hadir pada acara pelatihan rutin TBM Girus ke-10. Selanjutnya, selamat Tahun Baru Hijriah. Saya akhiri kegiatan pelatihan rutin ini. Sampai jumpa di pelatihan rutin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih guys. Lip, lip. Fatma. Gimana cara remove? Don't report. Sylvie, remove, don't report. Nah, diklat cuman gini po. Sofi hilang yo. Ya wes nggak apa-apa. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia Tansa hilang. Aku butuh dia. Saya tak panggil ya. Bentar. Oke, sambil nunggu dia. Jadi pelatihan rutin bentar aja. Aku mau ngasih tahu nih buat PPGD kemarin. Sal, buat ininya. Buat sertif panitia belum di-share ya? Belum, Kak. Kayaknya belum selesai dikerjain sama Aziza deh, Kak. Jangan lupa di follow up lagi ya. Tapi kalau untuk peserta udah semua kan? Apa belum juga? Sudah, Mas. Kalau peserta sudah selesai. Oke. Terus ini yang kurang kemarin aku lupa bilang. Kamu koordinasi sama apa? Ini. Aduh lupa namanya. Kamu koordinasi sama Kesekre buat upload hasil PPGD kemarin di TBM Girus. Kayak apa namanya ya teman-teman? Bukan live report. Lupa, intinya hasil dokumentasinya kayak gitu. Oke Dasya, thank you. Jadi nanti kamu tunggu Kesekre sama koordinasi sama Kesekre, captionnya kayak gimana sama foto yang mau dipakai kayak gimana, nanti tinggal diupload aja. Nah terus, tapi kayaknya harus nunggu selesai Femgate ya Nu, biar nggak kebongkar ininya, fitnya Femgate. Sama dia, jangan lupa nanti habis Femgate juga up ini yang pelatihan rutin 6 kemarin kan nggak di-up kan, soalnya ada fitnya Femgate. Jadi nanti sekalian aja di-up, nggak apa-apa, udah selesai pelatihan rutinnya baru di-up, kayak gitu. Nah terus udah 2 itu aja sih. Sama ini, sama pelatihan rutin. Untuk dia, tadi tak tanyain untuk proposalnya belum dibikin samsek ya? Belum itu, Mas.